kedatanganku Pak Dr. Karni Ilyas dengan kisah tentang Sumantri, dengan kisah tentang Sumantri. Kenapa kisah? Karena kitab-kitab suci semuanya dinyatakan di dalam kisah. Seandainya skripsi itu penting, seandainya BAP itu penting, tentu kitab suci bentuknya BAP atau skripsi. Karena skripsi dan BAP bisa membosankan, tetapi kisah bisa abadi. Oh, pada saat itu Pak Karni, ada satria dari dusun, bukan Anas Urbaningrum, tetapi dia anak juga seorang kiai. Dia ngenger itu melamar pekerjaan di negeri Maesakti kepada Arjuno Sosrobahu. Dia tidak dijadikan ketua HMI, dia tidak digadang-gadang lewat KPU, tapi ini cerita wayang jauh dari keadaan sehari-hari. Tetapi Sumantri disengkake ngaluhur meneng Senopati wonten negeri Makoto. Tibalah suatu saat, Sumantri, untuk kejayaan negeri Makoto, aku percayakan kamu meminang permaisuri Dewi Citrowati di Makoto yang sekarang menjadi sayembara perang jutaan ribuan raja untuk meraih kecantikannya. Buktikan kepadaku, boyong Dewi Citrowati dari Makoto ke hadapanku. Konjengkan Gusti Prabu, Ocap aja itu. Karena Sumantri itu orang yang jarang ngomongnya pelan. Tidak bisa ketahuan apakah dia itu marah, apakah dia itu tak marah, dan suka kuliner. Oh, berangkatlah dia Pak Karni, berangkatlah ke Makoto. Ayo barang perang. Ayo, ini Citrowati, iki kandas, mati dengan Dewi Citrowati ini bukan Demokrat Pak Karni. Kalau Demokrat namanya Demokratiwati. Tapi ini Dewi Citrowati diboyong ke Makoto. Tetapi di tengah jalan ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah. Dilihat-lihat kok cantik juga. Lebih cantik dari Ayu Ting Ting, lebih cantik dari Zaskia Gotik, lebih cantik dari Sinta presenter TV One. Oh, timbul gairahnya. Bumi konjang kanceng langit selot. Kalau aku bisa mengalahkan 1000 raja, kenapa aku pasrahkan Dewi Citrowati ke rajaku? Aku tantang, rajaku, Dewi Citrowati untuk aku. Jatuh mati gue dengan jahat. Ocap kacarito jroning kisah Pak Karni, inilah Guntur Kayono. Ada 4 perang di dalam dirimu yang akan dialami oleh setiap manusia. Dari 12 perang yang manusia akan mengalami semuanya, yaitu perang Gocali-Suto, perang Guntoroyono, perang Pamukso dan Baratayuda, perang Baratayuda, perang antar saudara, perang Gocali-Suto, perang guru dengan murid, perang anak dengan bapak. Aku tidak sedang melukiskan peristiwa Cikias, tapi ini murni wayangan Pak Karni, karena aku gak ngerti politik sama sekali.
Oh ya, ada cincinnya kelihatan karena baru dikasih pengacara Azam tadi. Ya kayak siapa? Apa? Hotman Paris. Dipanahlah Kang Arjuna Sosrobau. Tapi Arjuna Sosrobau bukan manusia biasa. 3 kekuatan telah direngkuhnya. Udara, bumi, darat, dan laut telah dikuasainya. Ketika panah melesat, batar jadi raksasa sakalo mercu gede. Nah, sampai di sini ceritaku. Kemudian Sumantri dihukum disuruh mewujudkan Taman Sriwedari. Tetapi mungkin diskusi nanti akan salah. Mungkin diskusi nanti akan mengatakan bahwa aku membenci Sumantri. Tetapi ini mendeder. Aku sedang menguji Sumantri. Aku tidak benci pada Sumantri. Tetapi orang-orang yang membuat aku untuk membenci Sumantri. Pesanku, ingatlah Pak Karni. Tahun ini bukan tahun main-main. Tanggal 4 bulan 4 tiba pada hari Jumat. Tanggal 6 bulan 6 hari Jumat. Tanggal 8 bulan 8 hari Jumat, lihatlah almanak. Tanggal 10 bulan 10 Jumat. Tanggal 12 bulan 12 hari Jumat. Itu persis tahun 97. Waspadalah, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru kita dengarkan Dalang Tersohor. Minimal tersohor di ALC Sujiwo Tejo dengan lakon Sumantri. Siapakah gerangan Sumantri? Malam ini kita muncul di Indonesia Lawyers Club. Diskusi yang paling ditunggu-tunggu setanah air dengan tema Anas Kado Tahun Baru SBY. Saya akan mulai dengan yang pertama, harusnya KPK. Tapi Johan Budi tadi kita telepon, nggak bisa karena lagi libur. Mungkin tidak di Jakarta. Gitu. Pimpinan KPK yang lain juga libur semua. Jadi LC nggak libur 24 jam TV One. Jadi Pasek malam ini muncul bukan sebagai pimpinan KPK, tapi sebagai orang yang mengantarkan Anas ke KPK. Kita ingin tahu cerita dari menit ke menit, ya, yang tentu saja yang berkesan dari perjalanan pagi itu, sholat Jumat, makan di restoran Padang, nonton TV, persiapan untuk Anas. Silakan. Baik, terima kasih Bang Kapni. Tadi sudah diceritakan semua sebenarnya, kan sudah ada. Tapi mungkin saya mau mulai sehari sebelum pemanggilan. Jadi malam memang banyak teman-teman media juga sudah ada di sana. Kami juga menunggu, banyak teman juga datang. Akhirnya start lewat tengah malam baru kita bisa ketemu. Karena sebelumnya ketemu dengan tim penasihat hukum. Lalu dari pembincangan itu ya sempat saya sampaikan, Mas kasihan teman-teman media di luar gitu. Akhirnya dari lama menunggu gitu. Terus akhirnya udahlah kalau itu besok pagi saja kita sampaikan kepada teman media tentang sikap saya. Akhirnya sekitar jam 2-an itu saya baru keluar dan menyampaikan dengan teman media bahwa besok akan ada langsung dari Mas Anas. Gitu. Besoknya akhirnya sekitar jam 10-an ya. Itu udah disampaikan seperti yang sudah kita ketahui bersama. Tapi yang saya kagetkan kan waktu itu beliau pakai sarung gitu. Sarungan. Pagi itu. Pagi itu. Loh kok pakai sarungan? Ya nggak apa-apa kan santai kan gitu. Ini kan nggak serius-serius amat gitu. Jadi ya sudah kita kemudian ketika disampaikan bahwa settingannya sudah pakai meja. Kalau bisa nggak usah duduk di tangga saja.
Artinya suasana itu dibuat sangat santai, sederhana, tapi akhirnya tidak bisa ditangga karena teknis teman-teman media kesulitan, hanya lesehan saja. Nah itulah kemudian disampaikan beberapa hal oleh beliau. Setelah itu selesai itu kita pun belum jelas mau berangkat apa tidak gitu lah. Dalam konteks itu kan dari dialog itu kan hanya mengatakan saya tidak usah diinikan Brimob karena saya tahu alamat Rasuna Said ya kalau salah begitulah bahasanya. Balik Pak lagi. Pasek pun tidak tahu dia mau datang atau Nah, dari statement itu teman-teman media semua mengatakan ini mau berangkat apa tidak gitu loh. teman media. Akhirnya balik lagi di ruangan. Habis itu beliau ingin berangkat sendiri gitu loh. Berangkat sendiri, terus saya sampaikan jangan sendirilah gitu loh. Ini kan bukan masalah sederhana. Enggak apa-apa, saya sendiri mau berangkat. Akhirnya saya rayu, udahlah saya dampingi, siapa tahu di tengah jalan ada apa-apa kan minimal kalau ada supir, ada nanti satu lagi, kalau saya kan saksinya lebih banyak lah, saya bilang gitu. Akhirnya maulah berangkat bareng-bareng. Nah lalu dalam perjalanan itu kan mau sholat Jumat. Sholat Jumat, akhirnya hitung-hitung mau sholat di mana nih, arah KPK gitu loh. Nah, pilihannya yang dekat Kuningan atau yang mana, ke Menteng aja lah. Nanti beli kan bisa sambil saya sholat Jumat, beli bisa ngopi atau minum apa di sekitar sana gitu. Tapi karena jalannya macet, akhirnya masjid yang terdekat akhirnya dipakai gitu. Nah selesai sholat Jumat kita berangkat. Dalam perjalanan itu pun masih sempat juga Mas Anas, yuk kita makan aja dulu. Nanti kan siapa tahu di sana lewat jam kita nggak makan kan lapar juga. Hanya Jamaah salat Jumat gak melihat kok kejutan ini Anas ke masjid kita. Nah kan saya tidak ikut masuk masjid kan. Jadi kemudian masuk ke rumah makan, ya di rumah makan kita seperti biasa rumah makan Padang kan memang kesukaan beliau juga. Jadi langsung dihidangkan, banyak orang juga di situ. Nah kita nonton TV One juga. Nah TV One menyiarkan begitu banyaknya polisi berbaris sangat luar biasa itu, akhirnya yang makan di sana juga nyeletuk. Loh, yang mau dijaga masih makan di sini gitu loh. Ya nggak apa-apa, tapi kasihan Pak polisinya berjemur begitu. Orang yang makannya sekian orang aja kok sedikit orang. Jadi sempat ada guyon-guyonan juga. Ya saya bingung juga sebagai temannya yang mendampingi. Kok menghadapi masalah sebesar ini masih bisa setenang itu. Gitu. Kemudian selesai makan itu, barulah berangkat ke KPK. Nah di perjalanan itu masih wanti-wanti juga. Pokoknya saya ingin turun sendiri, jangan ikut. Nggak tahu pesan apa yang mau disampaikan di sana. Akhirnya ya kita nurut lah, turun, beliau jalan. Setelah beliau masuk ke dalam, baru saya ikut nyusul ke belakangnya. Jadi seperti itulah perjalanan sampai selesai. Kemudian singkat cerita, kita sudah tahu bahwa hari itu akan ditahan. Kemudian minta waktu sebentar, karena kan belum ada, mungkin ada pesan apa untuk keluarga dan sebagainya. Kemudian diberikan waktu, saya dengan teman saya Mas Dendi berdua ngobrol dengan Mas Anas di dalam sebentar sebelum keluar. Yang kemudian diakhiri dengan ya tragedi telur itu kan. Sempat ketika keluar ada tragedi telur. Jadi itu aja ceritanya. Yang mendorong kok publik waktu itu mengira dia itu akan menunggu dijemput oleh KPK. Yang mendorong akhirnya beliau mau datang ke KPK dari mana? Ya ini kan memang pendapat banyak kan. Memang di Indonesia ini pendapat dan pendapatan memang jadi hal yang paling ramai kan. Padahal sebenarnya itu hal yang sederhana. Ketika panggilan pertama, ini kan terjadi dilema yang agak berbeda antara teman-teman di KPK menyampaikan itu panggilan kedua. Tapi di surat yang diterima itu masih pertama. Itu baru panggilan pertama, kemudian ada hal yang ingin ditanyakan yang sudah menjadi masalah itu, yaitu perasa dan proyek-proyek lainnya. Nah kemudian hasil diskusi itu, coba tanyakan saja dulu, toh juga baru panggilan awal gitu loh. Jadi konteksnya adalah, bukannya Anas itu tidak mau hadir atau takut hadir ke KPK atau ingin melarikan diri atau apapun yang bahasa-bahasa yang disematkan kepadanya gitu loh. Tetapi hanya ingin menggunakan haknya sebagai warga negara yang memang diatur dalam undang-undang menanyakan ketidakjelasan itu. Yang memang itu diatur juga di pasal 112, kemudian pasal 50, 51 KUHP. Jadi karena dia diatur tentu ditanyakan. Tapi karena pertanyaan itu tidak terjawab, ya sudah kita datang saja kan begitu, nanyakan langsung. Jadi sebenarnya tahapan yang berjalan biasa, karena itu kan panggilan yang kedua kan panggilan kedua. Tulisannya jelas ada angka 2 kok. Ya, meskipun pihak yang mengirim surat mengatakan panggilan ketiga gitu loh. Tapi yang suratnya kan kita baca panggilan kedua.
Jadi itulah suasana yang terjadi. Memang sempat kita maunya ketemu dengan beliau ketika masuk tahanan. Tapi Anas menyuruh saya ikut aja ke depan gitu. Hanya ternyata ikut ke depan, selesai beliau pidato, turun ke mobil. Ya opera yang cukup menarik sebenarnya menjadi adat istiadat di KPK kan. Meskipun sebenarnya kalau masuk tahanan itu tinggal turun lift lagi sekali, masuk sudah tahanan. Tapi harus keluar dulu, meskipun naik mobil hanya 30-40 meter, ya harus itu dilakoni gitu loh. Mungkin ini menjadi adat istiadat yang baru, sehingga untuk ketahanan KPK yang ada di bawah hanya jaraknya 30-40 meter, harus dibuat seperti itu. Drama yang hanya menyulitkan banyak pihak juga, karena kan banyak hal yang disebut jadinya kan gara-gara drama opera itu kan gitu. Oh itu gara-gara opera, makanya keluar. Kalau misalnya Anas tuh langsung dibawa ke tahanan kan selesai kan? Tidak akan ada pidato-pidato yang yang heboh itu kan? Nggak ada judul ALC malam ini maksudnya. Ya mungkin dalam rangka memenuhi keinginan judul ILC sekarang mungkin. Jadi itu hanya sekian menit, drama itu diinikan, ya mungkin itu menjadi hasrat banyak orang rasa ingin tahu, oke lah. Tapi dalam perspektif penegakan hukum, apa memang begitu harus kita kemaskan begitu pertanyaan kita kan? Sebagai teman, saya kira dari Partai Demokrat yang setia banget, apalagi sesama politisi bekas DPR, itu Pak Pasek mendampingi Anas. Ya temannya semua, tentu aja temannya dia ketua umum. Ya. Ruhut juga saya kira temannya dulu. Tapi kan Bung Pasek yang setia sampai akhir ini. Ya yang ini Sebenarnya apa yang dia maksud mengatakan bahwa ini maknanya besar dan kemudian kado, bukan kado dia bilang, hadiah tahun baru untuk Pak SBY, terima kasih kepada Ketua KPK, disebut lagi penyidik satu-satu. ya itu opera Maknanya itu apa? Jadi waktu itu kejadiannya begini Bang Apni. Ketika saya bicara itu hanya 2 menit, 2 menitan lah. Mas yang tegar dan ini ya tabah. Oh enggak apa-apa Sandi, kita kan udah tahu memang seperti ini. Yang penting pesannya adalah PPI tetap jalan, jangan sampai berhenti, pelantikan jalan terus yang sudah terjadwal. Jadi salam teman-teman bahwa tidak apa-apa, nanti pasti kebenaran akan menang. Jadi beliau mengatakan begitu. Jadi saya tidak tahu apa yang akan disampaikan beliau gitu. Apakah akan ada pernyataan dan sebagainya, kita nggak tahu yang disampaikan. Sehingga kalau ditanyakan tujuannya apa, yang paling tahu ya memang beliau, dan saya belum sempat ketemu kan. Karena kemarin itu maunya sebenarnya bisa ketemu setelah masuk sel, tapi karena terjadi insiden itu hanya pisah jadinya dari rombongan yang masuk ke sel itu. Ya, tapi kalau kita punya teman dekat, jangankan dia berkata-kata ya, bahasa tubuhnya aja kita udah mengerti gitu loh. Saya pikir Pak Pasek pasti ngerti apa yang dia maksud. Jadi gini, dari berbagai diskusi dengan saya coba panjang-panjang nih, terus terang aja kalau saya kenal Anas mungkin agak lama ketika sama aktivis, tapi tidak akrab. Dan baru agak akrab ketika beliau menghadapi masalah itu. Bukan karena saya mendapat jabatan. Jadi justru ketika beliau terpilih menjadi ketua umum itu, jabatan saya ya ketua Departemen Pemuda Olahraga. Jadi kalah jauh dengan tim sukses kandidat yang lain gitulah. Tetapi ketika beliau menghadapi masalah, kita sering jadi diskusi dan sebenarnya justru saya semakin merasa penting sering ada di dekat beliau itu. Kenapa? Karena memang saya melihat ada banyak potensi yang di beliau yang perlu kita cermati dan selalu menarik bagi saya. Entah nanti kita bisa bukukan atau tidak, kita nggak tahu. Tapi banyak hal yang menarik. Intinya adalah beliau meyakini sekali bahwa kasusnya itu adalah kasus hukum yang berbalut politik. Itu keyakinan beliau gitu. Memang keyakinan bisa saja berbeda dengan saya dan sebagainya, tapi keyakinan beliau seperti itu. Dengan konstruksi yang ada semua, beliau meyakini itu yang terjadi. Keyakinan itu tampaknya menjadikan Anas bersikap bahwa ini bukan masalah hukum. Karena dia melihat banyak sekali fenomena hukum yang dilakukan tidak standar. Misalnya yang sering ini kan saya mencoba menceritakan apa yang dia sampaikan, kenapa kesimpulannya jadi begitu.
Equal treatment-nya nggak ada, beli. Sesuatu yang dituduhkan pada saya dari zaman Wisma Atlet sampai sekarang itu nggak jelas gitu loh. Tetapi ada yang sudah jelas, disentuh pun tidak gitu loh. Untuk sebuah peristiwa yang sama. Apa yang udah jelas? Nah ini versi beliau, ini kan saya Iya, menceritakan. tentu dia bilang apa yang udah jelas. Kalau saya jadi Bang Karni pasti saya wawancarai beliaunya kan gitu. Maksudnya kita sebagai teman kan mendengar saja curhatnya beliau kan itu. Jadi itu kemudian kalau Harrier, saya katanya tersangkakan Harrier. Kapan Harriernya dibawa ke pengadilan gitu loh. Jadi beliau selama 11 bulan itu menunggu. Kapan dibawa? Karena itulah kemudian 2-3 bulan sebelumnya, karena teman-teman banyak menerima itu, hanya dorongan untuk segera membawa ke pengadilan, itu semakin memuncak. Dukungan biar segera dibawa ke pengadilan. Kenapa? Biar Harriernya ini jelas dulu. Karena beliau ditersangkakan kan mobil Harrier. Dan itu diakui, dibicarakan macam-macam. Nah ini tidak jalan. Nah, lalu Kongres kan. Terakhir kemudian berkembang Kongres. Kenapa Kongres? Ya selain banyaknya kader Demokrat dipanggil di sana, termasuk saya sendiri juga salah satu yang diperiksa sebagai saksi. Akhirnya isunya selain Harrier, Kongres gitu loh. Nah kemudian ya berarti kan dia melihat juga di dalam Kongres ini kok treatmentnya juga tidak sama gitu loh. Kalau memang untuk mencari tahu ada tindak pidana atau tidak di dalam Kongres. Jadi sebenarnya di sana posisinya. Memang saat ini yang mendorong Pak Pasek itu, ya tadi dibilang bahwa tidak terlalu dekat. Jabatan awalnya. Ya. Terus kalau sekarang saya dekat. Ya sekarang tentu aja semua juga tahu. Tapi maksud saya dulunya waktu setelah dia ketua umum, maka jabatan pun Pak Pasek bawa-bawa aja lah, bukan sekjen atau bendahara atau wakil ketua umum. Yang mendorong untuk jadi dekat sama dia itu apa? Saya diberitahu sama orang tua saya, kalau bisa membantu orang susah, lebih baik daripada kita ikut membuat orang lain susah. Jadi ketika beliau susah, rasanya saya merasa senang ada di dekat beliau membantu, dibandingkan saya menjadi salah satu bagian yang ikut menyusahkan beliau. Walaupun jadi, sederhana. Itu Pak Pasek jadi korban juga kan? Ya, bagi saya, Bang Arni, dalam politik itu kan tergantung pilihan jalan. Kalau saya berpolitik dengan ide, gagasan, dan prinsip. Kalau ide, gagasan, prinsip itu kemudian tidak bertemu, harus bertentangan dengan yang pragmatis, yang penjilat, yang sengkuni, yang apa-apa. Memang di sana letak orang harus menilai di situ gitu loh. Jadi prinsip saya adalah saya tetap menghormati sebuah sistem, ide gagasan dia ada, tetapi ketika dia sudah bertentangan, maka di situ akan ada kompetisi nilai di sana. Bagi saya lebih penting menanamkan nilai politik daripada saya harus menanamkan jabatan yang harus saya pertahankan. Sementara antara persahabatan dengan jabatan, persahabatan itu usianya jauh lebih panjang daripada jabatan. Jadi saya memilih yang di sini gitu loh. Ini kan pilihan saja. Sehingga ketika saya dicopot dari, terus terang saja, yang mengusulkan Pak SBY sebagai ketua umum pertama kali saya. Tapi saya ada beberapa konsep di dalamnya, termasuk demokrasi terpimpin yang saya maksudkan seperti apa itu ada semua. Kemudian itu dijalankan dan saya juga memegang peranan penting bagaimana Pak Anas biar tidak masuk ke arena Kongres. Kemudian yang ketiga, pasca itu pun ada komunikasi juga saya dengan beliau tentang siapa orang-orangnya Anas yang masuk ke dalam struktur. Jadi masih dalam posisi itu pun saya masih berusaha menjadi jembatan di dalamnya. Karena saya yakin orang boleh terpisah sesaat tapi bisa bertemu lagi. Dan inilah kekuatan Demokrat itu loh. Dan posisi ini yang saya jalankan sampai sekarang. Meskipun ini semakin keras. Sekarang Pak Pasek calon nggak? Saya sekarang mencalonkan diri calon DPD RI dari Dapil Bali. Ya artinya bukan calon calegnya Demokrat lagi kan? Oh sekarang iya, istri saya yang maju. Apa itu risiko dari, ya Tidak juga. mungkin enggak. Tidak juga, Tapi karena agak... kita kan disuruh maju lagi, semua incumbent disuruh maju lagi. Tetapi saya kan terikat oleh fakta integritas yang dulu saya sudah sampaikan. Di fakta integritas itu jelas bahwa tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagi saya kalau suaminya maju, istrinya maju, itu nepotisme. Oh karena istri. Ya karena istri saya maju di DPRD Jadi Bali. pilihannya DPD. Jadi maka saya harus tahu diri. Karena dulu kan saya maju, istri saya enggak. Istri saya juga aktif di Demokrat. Kalau itu pergerakan Indonesia sendiri jadi apa? Kalau PPI ini kan hadirnya itu ibarat Pak Pasek jadi apa? saya sekjen. Kita rehat sejenak.